Oke, halo apa kabar? Jadi di depan saya udah ada power station Bluetooth sama ada UPS. Kenapa ada UPS? Di sini saya bakal jelasin gimana power station Bluetooth ini bisa berfungsi sebagai UPS, dan di belakang ini udah ada PC. Nanti kita bakal nyoba bisa nggak power station ini berfungsi sebagai UPS untuk backup PC saat kondisi seperti misalnya lagi listrik padam gitu ya. Nanti kita bakal nyobain kita pakai UPS dulu. Kemudian kita nanti nyobain Bluetooth nih, power stationnya. Bakal bisa nggak dia itu jadi fungsinya sebagai UPS untuk backup data. Oke? Sebelum kita bandingin, mari kita coba untuk ngulas dua produk ini ya. Jadi kalau untuk power station Bluetooth yang saya pakai ini, saya pakai untuk percobaan ini pakai Bluetooth tipe AC2P ini 300 watt dengan baterai 230 watt hour atau WH. Dan untuk pembandingnya ini adalah UPS dengan dia bisa terima beban sampai 360 watt, dan jadi bisa dibilang ini hampir kurang lebih sama lah ya. Jadi ini bisa input beban sampai 300 watt, sedangkan ini di 360 watt untuk UPS-nya. Oke, gimana cara ngetes nanti untuk fungsi UPS-nya? Jadi di sini saya ada stop kontak. Jadi stop kontak ini udah ada pemutus listriknya. Jadi kita start dari UPS dulu. Jadi UPS masuk ke stop kontak ini, kemudian dari komputer ini masuk ke UPS. Jadi nanti kita simulasikan misal kondisi lagi listrik padam ya, berarti kan saya langsung putus aliran listriknya. Harusnya si UPS ini bakal membackup langsung komputer. Nah, kemudian di percobaan kedua kita bakal nyoba si power station ini dengan cara yang sama, begitu. Nah, sekarang ayo kita nyoba fitur dari UPS ini ya sebagai backup. Nah, ini bisa dilihat ini UPS-nya sudah hidup. Ini lampunya indikatornya hijau. Kemudian ini UPS-nya saya hubungkan ke stop kontak. Kemudian itu yang kabel panjang ini masuk ke dalam UPS adalah punyanya komputer. Nah, jadi ini komputer udah masuk UPS udah, ini asumsi saja nanti ini masuk ke stop kontak di rumah ya. Dan ini nanti bakal kita coba putus aliran listriknya dan kita lihat apakah bisa bakal membackup si UPS ini untuk backup dari si komputer. Kemudian untuk di komputernya sendiri ini saya pakai aplikasi namanya OCCT, ini aplikasi untuk stress test. Jadi aplikasi ini akan bikin komputer dalam kondisi CPU usage 100%. Jadi anggap aja ini komputernya sedang dipakai kerja atau berpakai untuk main game, itu simulasi ya. Jadi ini nanti dia bakal jalan 100% dan kita lihat apakah UPS ini bisa akan membackup komputer ini. Jadi langsung aja kita coba, bisa dilihat ini aplikasinya udah saya jalankan, jadi bisa dilihat untuk CPU usage-nya ini 100%. Jadi anggap aja ini misal lagi dipakai main game atau dipakai kerja yang berat-berat. Nah, kemudian ini coba kita matiin habis ini aliran listriknya. Langsung kita coba aja ya. Oke, UPS-nya bunyi, jadi bisa dibilang sekarang itu oke, tunggu notifnya. Nah, kuat. A few moments later. Nah, ternyata UPS-nya mati dan komputer juga ikut mati. Jadi saya baru ingat kalau ini belum saya charge sampai full UPS-nya. Dan menurut manual book ini butuh waktu sekitar 10 jam untuk ngecas UPS-nya sampai full baterainya. Jadi, tapi seenggaknya tadi kita sempat ada sekitar waktu saya habis ada jeda sekitar 20 detikan. Jadi saya matikan listriknya, saya putus, bunyi notif, dan ya masih ada waktu cukup lah untuk matiin komputernya ya, biar safe. Dan untuk bebannya sendiri, kalau menurut packagingnya ini, kalau untuk 119 watt bebannya si UPS ya ini bisa tahan sekitar 10,5 menitan. Kemudian kalau untuk bebannya 240 watt, dia ya cukup singkat sih, 1,6 menit, tapi lumayan lah bisa untuk backup datanya ya. Sorry, backup bebannya maksudnya. Nah, ini oke, jadi secara fitur UPS-nya udah bisa backup data. Memang kurang lama sih karena ternyata belum saya cas sampai full. Oke, sekarang kita lanjut ke si power station ya. Kita coba sebagai mode UPS. Oke, jadi sekarang kita coba pakai power station sebagai UPS. Ini power station-nya
bisa dilihat ini sudah saya hubungkan ke stop kontak sini. Kemudian ini kabelnya komputer masuk ke power station. Nah, di sini bisa dilihat di layarnya si power station kalau input yang masuk ini 197 watt, berarti power station lagi masuk, listriknya jadi ngecas. Kemudian outputnya 60-an watt ya. Ini outputnya si komputer. Kemudian ini bisa dilihat ada mode grid di sini. Mode grid ini berarti ini sekarang komputernya hidup lewat power station yang power stationnya juga sedang di-charge lewat PLN atau lewat listrik. Oke, langsung aja ya kita coba untuk fungsi UPS dari si power station ini. Ya, ini udah siap. Jadi ini PC-nya sudah saya hidupkan untuk aplikasi stress test-nya. Jadi udah bisa lihat ini 100%. Jadi udah jalan full load ini. Anggap aja lagi main game ya. Kemudian bisa dilihat di sini di layarnya si power station outputnya naik jadi 178 dan 179 untuk si komputernya. Langsung aja kita coba matikan untuk listriknya dan kita coba lihat apakah sini power station bisa fitur UPS-nya hidup. Oke, kita coba matikan. Ya, jadi bisa dilihat di sini fitur gridnya mati, berarti bisa dibilang ini murni si komputer murni pakai dari power station untuk listriknya. Bisa dilihat ini buktinya apa ya, inputnya sudah 0, jadi tidak ada listrik yang masuk ke power station ini. Dan berapa lama ini bisa backupnya, bisa langsung aja dilihat di layarnya. Dengan kondisi baterai 93%, ini bisa sekitar 1,2 jam. Jadi bisa langsung kelihatan di layarnya dengan baterai 93% dan beban sekitar 167 watt. Bluetooth AC2P ini bisa backup sekitar 1,2 jam. Jadi memang power station ini bisa, ini intinya mode UPS-nya udah jalan ya. Ini coba kita hidupkan lagi untuk listriknya, kita sambungkan lagi. Ini listriknya udah masuk, harusnya di inputnya ini sudah masuk di sini. Nah, ini berarti ya anggap aja listriknya sudah hidup lagi, begitu. Sudah nggak padam lagi. Oke guys, jadi kita udah ngeliat video ya, gimana caranya UPS ini udah jadi backup dari komputer ini. Kemudian dan ternyata power station juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai UPS untuk backup komputer. Dan dari sisi fitur memang ada perbedaan, dan apalagi dari harga. Dan sekarang balik lagi mau pilih mana, itu kembali lagi ke kalian. Dari harga untuk UPS ini harganya masih di bawah 1 juta. Sedangkan untuk power station Bluetooth AC2P ini harganya di 3,5 jutaan. Tapi memang ada perbedaan fitur, di mana UPS ini ya fungsinya hanya sebagai backup data aja sebagai UPS. Sedangkan kalau untuk si power station Bluetooth ini, dia selain UPS, dia juga sebagai power bank juga. Anggap aja power bank yang jauh lebih besar dibandingkan power bank yang 10.000 mAh atau 20.000 mAh. Dan ini juga ada outputnya macam-macam, bisa untuk menyalakan berbagai macam perangkat elektronik. Dan untuk fungsi dari fungsi dari power station ini kalian bisa lihat di video kita di channel Power Station Indonesia. Dan kemudian perbedaan lain di sisi waktu charging. Jadi untuk UPS ini kita tahu tadi 10 jam untuk full, sedangkan untuk power station Bluetooth ini hanya butuh sekitar 1 jam untuk penuh. Dan selain itu perbedaan yang sangat kentara sih. Oke, jadi terima kasih atas waktunya udah ngeliat video kita. Jangan lupa untuk komen kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Kemudian jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa dapat berbagai macam update video ya seputar power station. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Thank you.